Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila Rida dengan NIM C24012111076 dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Selar Kuning Selaroides lepolepis Cuvier 1833 yang ditangkap di Teluk Manado. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, salah satunya Teluk Manado yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Teluk Manado memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar, sehingga dimanfaatkan oleh para nelayan setempat untuk kegiatan penangkapan ikan. Salah satu komoditas yang ada di perairan Teluk Manado adalah ikan selar kuning. Ikan selar kuning memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dan memiliki harga yang relatif terjangkau, sehingga digemari oleh masyarakat. Maka dari itu, ikan selar kuning memiliki tingkat permintaan yang sangat tinggi di pasaran, sehingga banyak orang yang ingin melakukan penangkapan secara terus-menerus. Hal ini tentunya dapat berdampak terhadap ekosistem perairan, yaitu terjadinya penipisan stok serta overfishing. Untuk itu, diperlukan adanya kajian mengenai pertumbuhan, reproduksi, dan makanan dari ikan selar kuning untuk menjaga kelestariannya. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat, penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 Februari hingga 15 April 2023 yang bertepatan di Laboratorium Biologi Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Adapun alat dan bahan yang digunakan terdapat pada slide berikut. Selanjutnya, untuk prosedur kerja pertumbuhan dapat dilihat pada slide berikut. Berikut merupakan prosedur kerja reproduksi dan makanan. Analisis data pertumbuhan dihitung distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, serta faktor kondisi. Untuk analisis data reproduksi dihitung proporsi kelamin, indeks kematangan gonad, fekunditas, serta diameter telur. Dan untuk analisis data makanan dihitung untuk indeks bagian terbesar, luas relung, tumpang tindih, panjang usus relatif, hubungan volume makanan dengan panjang, serta indeks isi lambung. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan analisis pertumbuhan dapat dilihat pada grafik berikut. Yang pertama ada grafik distribusi frekuensi panjang. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa distribusi frekuensi panjang dari ikan selar kuning tertinggi terdapat pada selang kelas 108 hingga 118. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya faktor lingkungan, mortalitas, migrasi, serta kondisi perairan, dan banyak faktor lainnya. Setelah itu ada hubungan panjang bobot. Berikut terdapat grafik hubungan panjang bobot total jantan dan betina. Untuk hubungan panjang bobot total diperoleh persamaan 0,0047 pangkat 1,8099, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa satu satuan panjang dapat mempengaruhi bobot sebesar 1,8099. Sama halnya untuk ikan selar kuning jantan dan betina. Hubungan panjang bobot ini dapat merepresentasikan pola pertumbuhan dari ikan selar kuning ini, yang dapat dilihat pada slide berikut. Pada tabel berikut disajikan untuk pola pertumbuhan dari ikan selar kuning total, jantan, dan betina yang diperoleh. Hasil pola pertumbuhan keseluruhan dari ikan selar kuning ini adalah alometrik negatif. Hal ini sesuai dengan penelitian Mulvizar et al. Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pola pertumbuhan dari ikan selar kuning adalah alometrik negatif. Selanjutnya ada faktor kondisi. Untuk faktor kondisi dapat dilihat pada grafik di atas. Pada grafik ini dapat terlihat bahwa faktor kondisi tertinggi terdapat pada bulan Februari untuk faktor kondisi total. Selanjutnya untuk jantan tertinggi pada bulan Januari, dan untuk betina pada bulan Januari. Nah, faktor kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal itu seperti genetik, dan faktor eksternal seperti lingkungan perairan. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan analisis reproduksi dapat dilihat tabel perbandingan proporsi kelamin ikan selar kuning. Pada tabel berikut dapat diketahui bahwa perbandingan antara ikan selar kuning jantan dan betina tidak 1:1, sehingga dan diketahui bahwa betina lebih mendominasi dibandingkan ikan jantan, sehingga dapat dikatakan bahwa perbandingan ikan jantan dan betina tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini tentunya akan berdampak terhadap tidak optimalnya proses pemijahan, karena terdapat individu betina yang tidak dibuahi oleh individu jantan. Selanjutnya, untuk
Analisis TKG. Analisis TKG ini diamati secara morfologis dan dibandingkan dengan ciri-ciri pada literatur. Dari analisis TKG diketahui bahwa pada ikan jantan TKG 2 lebih mendominasi, sedangkan pada individu betina TKG 4 lebih mendominasi. Selanjutnya untuk IKG. Dari grafik berikut dapat terlihat bahwa seiring bertambahnya TKG, maka IKG akan meningkat. Begitu pula pada IKG selar kuning betina. Seiring bertambahnya TKG, maka IKG rataannya pun akan semakin meningkat. IKG ini digunakan untuk mengetahui pengaruh perkembangan guana terhadap berat tubuh ikan. Selanjutnya ada grafik hubungan panjang dengan fekunditas serta grafik hubungan bobot dengan fekunditas. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa panjang dapat mempengaruhi fekunditas sebesar 0,6624, dan untuk bobot itu dia mempengaruhi fekunditas sebesar 1,1384. Ya, jadi nilai fekunditas ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti umur, ukuran spesies, serta faktor eksternal seperti kondisi lingkungan. Selanjutnya untuk diameter telur. Berdasarkan grafik diameter telur berikut diketahui ikan selar kuning memiliki 2 puncak pemijahan, sehingga dapat dikategorikan sebagai partial spawner. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan analisis makanan dapat berdasarkan grafik indeks bagian terbesar ketiga grafik berikut diketahui bahwa Pleurosigma merupakan makanan utama dari ikan selar kuning karena Pleurosigma memiliki persentase yang terbesar. Untuk ikan selar kuning total, Pleurosigma memiliki persentase 50%, untuk jantan 43%, dan untuk betina sekitar 57%, sehingga Pleurosigma dikategorikan sebagai makanan utama. Selanjutnya, untuk luas relung diperoleh nilai 0,0858 untuk ikan selar kuning jantan dan 0,2026 untuk ikan selar kuning betina. Nah, kedua nilai tersebut mendekati 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan selar kuning jantan dan betina selektif dalam mencari makanannya. Selanjutnya untuk tumpang tindih. Untuk tumpang tindih diperoleh nilai tumpang tindih sebesar 0,7668 dan nilai tersebut mendekati angka 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan jantan dan betina memiliki kesamaan dalam pemilihan makanan, sehingga kompetisi antara ikan jantan dan betina dapat dikategorikan tinggi. Selanjutnya untuk hubungan volume makanan dengan panjang ikan selar kuning dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk hubungan volume makanan dengan panjang ikan selar kuning total diperoleh persamaan VM sama dengan 0,000535 ditambah 0,000016 panjang total, sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang merepresentasikan volume makanan sebesar 0,13%. Selanjutnya untuk panjang usus relatif diperoleh nilai 0,5400, yang mana nilai tersebut kurang dari 1 sehingga ikan selar kuning dikategorikan sebagai ikan karnivora. Adapun kesimpulan dari hasil yang telah saya sampaikan yaitu ikan selar kuning di Teluk Manado memiliki proporsi kelamin yang tidak seimbang. Pola pertumbuhan dari ikan selar kuning yaitu alometrik negatif. Ikan selar kuning jantan didominasi oleh TKG 2, sedangkan ikan betina didominasi oleh TKG 4. Ikan selar kuning merupakan ikan karnivora dengan makanan utama berupa Pleurosigma. Kompetisi antara ikan selar kuning jantan dan betina tergolong tinggi karena memiliki kesamaan makanan. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat memberikan gambaran mengenai pertumbuhan, reproduksi, makanan, serta kondisi ikan selar kuning di perairan Teluk Manado yang lebih akurat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.